Di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dasar hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, sedangkan yang ketiga adalah ijma' para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Kenapa ada 4 dasar hukum di dalam agama Islam atau di dalam syariat menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Karena keempat dasar hukum ini pada dasarnya adalah satu kesatuan yang berasal dari Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan bahwasanya selain Al-Quran, hadis juga bisa menjadi dasar hukum. Ijma' para ulama juga bisa menjadi dasar hukum. Sedangkan qiyas juga bisa menjadi dasar hukum. Ini semuanya bersumber dari Al-Quran sendiri, bukan mengarang sendiri ini. Hanya saja banyak orang-orang selain Ahlussunnah wal Jamaah kemudian mengaku dirinya paling murni, paling benar karena langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis saja, tidak menerima kepada pendapat para ulama. Padahal kalau kita berpikir jernih, mana mungkin orang zaman sekarang bisa mengambil hukum dari Al-Quran secara langsung atau dari hadis secara langsung. Karena Al-Quran sendiri itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis juga dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Dan orang-orang zaman sekarang ini tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah belajar langsung dari Nabi Muhammad. Sehingga mustahil mengetahui Al-Quran langsung dari sumber aslinya. Semua yang sampai kepada mereka, kepada orang-orang di zaman sekarang, pasti melalui para ulama, melalui para guru, melalui para masyayikh. Dan dari sini kemudian muncul penjelasan-penjelasan yang berkembang sesuai zaman, sehingga hukum Islam itu siap untuk menyelesaikan setiap persoalan walaupun zaman sudah berubah. Disinilah fungsi dari ijma' dan qiyas, di mana ijma' itu merupakan permufakatan para ulama dalam satu masa untuk menghukumi sesuatu, dan qiyas menyerupakan hukum dari sesuatu yang ada di zaman sekarang kepada sesuatu yang ada di zaman dulu karena ada ilat yang sama. Oleh karenanya, keduanya, ijma' dan qiyas itu pada dasarnya juga berasal dari Al-Quran dan hadis. Hanya saja orang-orang Wahabi di zaman sekarang, terutama di Indonesia yang mengaku Salafi, itu mereka mengaku tidak bermadhab, tidak mengikuti kepada salah satu dari para madhab seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, dan Hambali. Mereka tidak mengaku itu. Mereka mengaku bahwasanya mereka langsung mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan itu adalah sesuatu yang menggelikan kalau menurut saya. Karena apa? Karena mereka mengetahui Al-Quran saja itu tidak langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka mengetahui Al-Quran dan hadis itu juga dari para ulama. Nah, para ulamanya tidak mereka akui, tapi Al-Quran dan hadisnya mereka akui, padahal mereka menerima Al-Quran dan hadis itu dari para ulama itu juga. Dan pada akhirnya toh Salafi Wahabi itu ternyata bermadhab juga, walaupun madhabnya mengikuti madhabnya Imam Albani, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Ini lucu, mengaku tidak bermadhab tapi tetap mengambil jalur pemikiran dari orang-orang itu. Inilah mengapa saya katakan bahwasanya Salafi Wahabi ini picik, Salafi Wahabi ini licik. Mereka membatalkan hujjah orang lain, menganggap tidak sah karena tidak ikut Al-Quran dan hadis, tapi mereka sendiri malah juga membelokkan pendapat itu dari orang lain juga. Oleh karena itu berhati-hatilah kalau ikut aliran Salafi Wahabi. Jangan ikuti Salafi Wahabi itu, karena mereka itu sebenarnya licik dan picik dalam beragama. Mereka menganggap dirinya paling benar, mereka menganggap dirinya paling sunnah, dan mereka kemudian menyalahkan orang lain. Padahal orang lain itu juga memiliki hujjah dan dalil yang lebih kuat dari mereka. Karena kalau diadu antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Taimiyah, ya jelas Ibnu Taimiyah itu bukan levelnya Imam Syafi'i. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, mengikuti salah satunya.
Itu pun dengan orang Salafi Wahabi dianggap salah. Oleh karena itu berhati-hatilah kalau ikut aliran di Indonesia ini. Takut salah mengambil atau ikut kepada aliran mereka yang pada dasarnya mereka justru lebih tersesat. Karena mereka membuang ulama-ulama salaf yang sebenarnya dan malah mengikuti pemikiran-pemikiran yang agak ekstrim dan radikal. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.